We need Greenland from a national security situation. Greenland bukan sekadar pulau es yang sunyi di peta dunia. Ia adalah ruang sejarah yang panjang, keras, dan penuh pertarungan diam. Pertarungan antara manusia dengan alam, dan pada akhirnya, antara kekuatan besar dunia dengan geografi. Jauh sebelum peta modern mengenalnya sebagai wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark, Greenland telah dihuni oleh manusia selama ribuan tahun. Mereka bukan bangsa penakluk, bukan imperium, bukan armada besar yang menyeberangi samudera. Mereka adalah orang-orang Inuit, dalam bahasa lokal disebut Kalalit, yang belajar bertahan hidup di salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Di tanah yang hampir seluruhnya tertutup es, di mana malam bisa berlangsung berbulan-bulan, dan suhu mematikan menjadi keseharian, orang-orang Inuit membangun peradaban yang tidak tercatat dalam istana, tetapi terpatri dalam tubuh dan ingatan. Mereka memahami es, membaca arah angin, mengenali pergerakan anjing laut, dan menjadikan alam bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra hidup yang keras namun adil. Greenland bagi mereka bukan wilayah, melainkan rumah. Bukan aset strategis, melainkan ruang hidup. Namun dunia luar tidak pernah melihatnya seperti itu. Ketika Eropa mulai keluar dari abad kegelapan dan memandang samudera sebagai jalan menuju kekuasaan, Greenland perlahan masuk ke dalam radar sejarah global. Pada abad ke-10, pelaut Norse dari Skandinavia, yang kemudian dikenal sebagai Viking, tiba di pesisir selatan Greenland. Salah satu nama yang paling sering muncul adalah Erik de Rep, seorang buangan dari Islandia yang melihat peluang di tanah baru ini. Ia menamainya Greenland, tanah hijau, bukan karena kenyataannya hijau, tetapi karena nama yang menjual harapan. Sebuah strategi pemasaran abad pertengahan, jauh sebelum istilah itu dikenal. Pemukiman Viking pun berdiri, gereja dibangun, peternakan kecil dijalankan, dan untuk beberapa abad, komunitas Norse hidup berdampingan, kadang berdamai, kadang tegang dengan penduduk Inuit. Namun sejarah berpihak pada mereka yang mampu beradaptasi. Ketika iklim berubah dan zaman es kecil melanda Atlantik Utara, pemukiman Viking perlahan lenyap. Yang bertahan adalah Inuit. Meski demikian, jejak Eropa tidak benar-benar hilang. Pada abad-abad berikutnya, kerajaan-kerajaan Skandinavia mulai mengklaim kembali Greenland, bukan karena kepedulian pada penduduknya, tetapi karena logika lama imperialisme. Siapa yang datang pertama merasa paling berhak. Akhirnya, Greenland masuk ke dalam orbit kekuasaan Denmark, bukan melalui perang besar, tetapi lewat kolonialisasi sunyi, administrasi, misi keagamaan, perdagangan, dan penataan ulang cara hidup. Bahasa, pendidikan, dan struktur sosial perlahan diarahkan dari Copenhagen. Greenland menjadi wilayah kolonial, meski jaraknya ribuan kilometer dan realitas hidupnya sama sekali berbeda. Namun selama berabad-abad, Greenland tetap berada di pinggir sejarah dunia. Terlalu dingin untuk diperebutkan, terlalu jauh untuk dijadikan pusat, terlalu miskin untuk menarik ambisi besar. Sampai satu hal berubah, letaknya. Greenland berada di antara Amerika Utara dan Eropa. Ia menghadap Samudra Atlantik dan Arktik sekaligus. Pada peta militer, Greenland bukan lagi pulau kosong, melainkan titik kunci. Dan ketika dunia memasuki abad ke-20, abad perang total dan teknologi, nilai Greenland melonjak drastis. Perang dunia mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, Greenland tidak lagi dipandang sebagai ujung dunia, tetapi sebagai jembatan strategis. Jalur udara, pengawasan laut, dan pertahanan kawasan utara menjadikannya aset yang terlalu berharga untuk diabaikan. Dan disinilah satu kekuatan baru mulai benar-benar memperhatikannya, Amerika Serikat. Amerika tidak datang dengan armada kolonial seperti Eropa abad ke-19. Ia datang dengan dalih keamanan, stabilitas, dan perlindungan dunia bebas. Tapi seperti biasa dalam sejarah, kepentingan strategis jarang pernah netral. Sejak saat itu, Greenland tidak lagi hidup dalam kesunyian sejarah. Ia masuk ke dalam pusaran geopolitik global, perlahan tapi tak terelakkan. Dan dari sinilah cerita tentang mengapa Amerika ingin mencaplok Greenland benar-benar dimulai. Perubahan nasib Greenland tidak datang secara perlahan. Ia datang lewat krisis global, Perang Dunia Kedua. Ketika Eropa dilalap perang pada akhir 1930-an, Denmark sebagai penguasa kolonial Greenland berada dalam posisi yang rapuh.
Pada tahun 1940, Denmark diduduki oleh Jerman Nazi. Secara hukum, Greenland masih wilayah Denmark, tetapi secara praktik ia menjadi koloni yang terputus dari induknya. Dan dalam kekosongan kekuasaan itulah, Amerika Serikat melihat peluang sekaligus ancaman. Greenland bukan sekadar pulau es, ia adalah benteng alami di Atlantik Utara. Jika Jerman menguasainya, jalur laut dan udara antara Amerika Utara dan Eropa bisa terancam. Pesawat, kapal selam, dan sistem logistik sekutu akan berada dalam bahaya. Amerika bergerak cepat. Dengan dalih melindungi Greenland dari potensi pendudukan Jerman, Amerika Serikat menandatangani perjanjian dengan perwakilan Denmark di pengasingan. Hasilnya jelas, Amerika diizinkan membangun pangkalan militer di Greenland. Tidak ada referendum rakyat, tidak ada konsultasi dengan komunitas Inuit. Sejarah kembali berjalan dari atas ke bawah. Pangkalan udara mulai dibangun, landasan pacu dipotong di atas tanah es. Greenland yang selama ribuan tahun hidup dalam ritme alam, tiba-tiba menjadi bagian dari mesin perang industri modern. Perang dunia memang berakhir, Nazi kalah, dunia bernapas sejenak. Tetapi bagi Greenland, kehadiran Amerika tidak ikut pergi bersama berakhirnya perang. Justru sebaliknya, dunia pasca perang tidak menjadi lebih damai, ia hanya mengganti musuh. Jika sebelumnya Jerman, kini Uni Soviet. Dan jika sebelumnya perang terjadi di Eropa Barat, kini ketegangan membentang dari kutub utara hingga Pasifik. Inilah era Perang Dingin. Dalam logika militer Amerika, kutub utara bukan wilayah terpencil. Ia adalah jalur terpendek antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Rudal balistik antar benua tidak akan terbang memutar mengikuti peta politik, tetapi melintas langsung melewati Arktik. Dan Greenland berada tepat di jalur itu. Amerika pun memperkuat kehadirannya. Pangkalan udara Thule, yang kelak dikenal sebagai Thule Air Base, dibangun dan dikembangkan menjadi salah satu instalasi militer paling penting di belahan utara dunia. Radar peringatan dini dipasang. Sistem deteksi rudal dikembangkan. Greenland berubah menjadi mata dan telinga Amerika di Arktik. Namun ada harga yang harus dibayar. Komunitas Inuit di sekitar Thule dipaksa direlokasi. Mereka dipindahkan dari tanah leluhur demi keamanan strategis yang tidak pernah mereka minta. Dalam narasi resmi, ini disebut kepentingan global. Dalam pengalaman rakyat lokal, ini adalah pengusiran. Pada tahun 1968, sebuah pesawat pembom B-52 Amerika yang membawa senjata nuklir jatuh di dekat Thule. Es dan laut tercemar material radioaktif. Peristiwa ini dirahasiakan selama bertahun-tahun. Lagi-lagi, Greenland menanggung risiko dari permainan kekuatan besar. Meski secara formal Greenland tetap berada di bawah Denmark, kenyataannya pulau ini telah menjadi wilayah pengaruh Amerika. Bukan melalui bendera, tetapi melalui radar, landasan pacu, dan perjanjian militer. Inilah bentuk kekuasaan modern, tanpa penjajahan resmi, tanpa deklarasi aneksasi, tetapi dengan kendali strategis penuh. Seiring waktu, Greenland memperoleh otonomi internal yang lebih luas dari Denmark. Bahasa dan budaya Inuit diakui, pemerintahan lokal diperkuat. Namun satu hal tidak pernah benar-benar berada di tangan mereka, urusan pertahanan dan keamanan. Dan selama Amerika memandang Arktik sebagai zona vital, Greenland akan selalu berada dalam bayang-bayang Washington. Memasuki abad ke-21, banyak orang mengira Perang Dingin telah berakhir. Tetapi es di Greenland justru mulai mencair. Dan bersama mencairnya es, muncul sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada ideologi. Sumber daya. Dan di titik inilah, ambisi Amerika terhadap Greenland berubah bentuk, dari sekedar pangkalan militer menjadi hasrat kepemilikan langsung. Pada satu titik dalam sejarah, es Greenland berfungsi sebagai perisai. Ia melindungi pulau ini dari dunia luar, dari penjajah, dari kapital, dari ambisi kekuasaan global. Tetapi di abad ke-21, perisai itu mulai runtuh. Es mencair. Dan ketika es mencair, rahasia bumi terbuka. Bagi ilmuwan iklim, Greenland adalah peringatan keras tentang masa depan planet. Tetapi bagi negara-negara besar, Greenland adalah peta harta karun. Di bawah lapisan esnya tersimpan cadangan mineral strategis, rare earth elements, bahan mentah yang menjadi tulang punggung teknologi modern, baterai kendaraan listrik, sistem senjata presisi, radar, satelit, hingga industri militer berteknologi tinggi. Masalahnya, dunia hari ini bergantung pada satu negara untuk pasukan utama mineral ini, China. Dalam logika geopolitik Amerika Serikat, ketergantungan semacam itu adalah ancaman nasional.
maka Greenland pun kembali naik status, bukan sebagai wilayah otonom kecil, tetapi sebagai kunci masa depan teknologi dan keamanan global. Namun sumber daya hanyalah satu sisi cerita, sisi lainnya adalah Arktik itu sendiri. Seiring mencairnya es, jalur pelayaran baru terbuka, rute yang mempersingkat perjalanan antara Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Arktik berubah dari ujung dunia menjadi jalan tol geopolitik, dan Greenland berdiri tepat di tengahnya, sebagai menara pengawas, pangkalan logistik, dan titik kendali militer. Di saat yang sama, Cina mulai memperluas pengaruhnya lewat investasi. Proyek infrastruktur ditawarkan, konsep Polar Silk Road diperkenalkan. Bagi Greenland, yang secara ekonomi masih sangat bergantung pada Denmark, tawaran ini terlihat seperti peluang keluar dari bayang-bayang kolonial lama. Tetapi bagi Amerika Serikat, ini adalah mimpi buruk strategis. Greenland terlalu dekat dengan Amerika untuk dibiarkan jatuh ke orbit rival. Terlalu penting secara militer, terlalu vital untuk pertahanan kawasan utara. Dan dari sinilah wacana lama muncul kembali ke permukaan, kali ini tanpa basa-basi. Pada tahun 2019, dunia dikejutkan ketika Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, secara terbuka menyatakan ketertarikan untuk membeli Greenland. Banyak yang menertawakannya. Media internasional menyebutnya konyol. Denmark menolak mentah-mentah. Greenland tersinggung karena kembali diperlakukan seperti properti. Namun sejarah jarang menilai ide dari reaksi pertama, karena yang penting bukan tawa dunia, melainkan logika di balik pernyataan itu. Amerika pernah membeli Louisiana, pernah membeli Alaska. Dalam tradisi geopolitik Washington, wilayah strategis bukan hanya dipertahankan, tetapi dimiliki. Kepemilikan memberi kendali penuh, tidak perlu negosiasi, tidak perlu kompromi. Dan menariknya, gagasan itu tidak berhenti di 2019. Dalam pernyataan-pernyataan politik terbarunya, Trump kembali mengangkat isu Greenland. Kali ini, nadanya lebih lugas. Bukan sebagai ide eksentrik, tetapi sebagai kepentingan strategis Amerika Serikat di Arktik. Ia berbicara di tengah dunia yang semakin tegang, di mana Rusia memperkuat militernya di Kutub Utara, Cina memperluas pengaruh ekonomi global, dan Amerika merasa keunggulannya terus tergerus. Dalam konteks ini, keinginan mencaplok Greenland tidak lagi terdengar aneh bagi sebagian elit keamanan Amerika. Justru terdengar realistis. Trump hanya mengatakan dengan keras apa yang selama ini dibicarakan dengan pelan, bahwa pangkalan militer saja tidak cukup. Perjanjian bisa berubah, pemerintahan bisa berganti, tetapi kedaulatan adalah bentuk kendali paling aman. Dan disinilah Greenland kembali menjadi korban sejarah. Pulau ini ingin menentukan nasibnya sendiri. Banyak warga Greenland bermimpi tentang kemerdekaan penuh, bebas dari Denmark, bebas dari ketergantungan. Tetapi kemerdekaan membutuhkan ekonomi yang kuat, ekonomi membutuhkan investasi, dan investasi selalu datang bersama kepentingan. Greenland terjepit di antara kekuatan-kekuatan besar. Amerika yang ingin mengamankan Arktik, Cina yang menawarkan modal, dan Denmark yang masih memegang kunci legal kedaulatan. Dalam situasi seperti ini, pilihan bebas menjadi ilusi. Amerika tidak ingin mencaplok Greenland semata karena serakah. Ia melakukannya karena takut kehilangan kendali Arktik, takut tertinggal dalam perlombaan sumber daya, takut dunia tidak lagi berputar di sekitar Washington. Tetapi sejarah selalu menunjukkan satu hal. Ketika negara besar bertindak atas dasar ketakutan, wilayah kecil yang membayar harganya. Greenland hari ini bukan lagi pulau es yang sepi. Ia adalah papan catur geopolitik abad ke-21. Dan seperti banyak wilayah strategis sebelumnya, masa depannya mungkin kembali ditentukan bukan oleh suara rakyatnya, melainkan oleh ambisi mereka yang melihatnya dari kejauhan. Esnya mencair, dan bersama es itu, pertarungan baru dimulai.